Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kiranya damai dan sukacita senantiasa menyertai setiap langkah Anda dimanapun berada. Di tengah-tengah kesibukan, tantangan dan segala aktivitas yang menanti, mari sejenak kita berhenti, menenangkan hati dan pikiran kita dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama memulai hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, dengan renungan pagi bersama kami. Kiranya setiap kata yang kita dengarkan hari ini menjadi berkat, menguatkan iman, dan memberi pengharapan baru bagi kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman-Nya, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang Engkau berikan. Terima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu selalu baru setiap hari, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Saat kami merenungkan firman-Mu pagi ini, bukakan hati dan pikiran kami supaya kami mengerti kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kebenaran, menjauhi kejahatan dan selalu memilih jalan yang berkenan kepadamu. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Amos, pasal 5 ayatnya yang ke-14 tertulis demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami pesan yang terdapat di dalam ayat kitab Amos ini, kita perlu melihat keadaan bangsa Israel pada zaman Nabi Amos. Amos hidup pada masa kerajaan Israel Utara, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Saat itu, secara ekonomi, bangsa Israel sedang mengalami kemakmuran. Banyak orang memiliki harta, perdagangan berkembang, dan kehidupan mereka terlihat baik dari luar. Namun, di balik kemajuan itu, ada masalah besar di hadapan mereka. Banyak orang mulai meninggalkan keadilan dan kebenaran. Orang kaya menindas orang miskin. Orang yang lemah tidak mendapat perlakuan yang adil, dan para pemimpin lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Tuhan mengutus Nabi Amos untuk menegur mereka. Amos menyampaikan bahwa Tuhan tidak hanya melihat perkataan manusia, tetapi melihat hati dan perbuatan mereka. Melalui Amos, Tuhan berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Firman ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan umatnya kembali kepada jalan yang benar. Tuhan tidak hanya ingin mereka berbicara tentang iman, tetapi menunjukkan iman melalui kehidupan yang penuh kasih, kejujuran, dan kepedulian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga berbicara kepada kita. Sekalipun kita tidak hidup di zaman Amos, tetapi kita tetap menghadapi pilihan yang sama. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, memilih yang baik, yaitu mengikuti jalan Tuhan, atau mengikuti hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu keinginan hati sendiri. Kadang ketika menghadapi tekanan hidup, kita tergoda mengambil jalan yang mudah, tetapi itu salah. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kita, tetaplah mencari yang baik, karena Tuhan menyertai orang yang memilih kebenaran. Mencari yang baik berarti memilih kejujuran ketika ada kesempatan untuk berbohong, mengampuni ketika hati terluka, membantu ketika melihat orang membutuhkan, berkata dan bertindak dengan kasih, tetap hidup benar meskipun tidak ada yang melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah melihat kehidupan seseorang yang ada di sekitar saya.
Saya melihat bagaimana seseorang ini dalam perjalanan hidupnya menghadapi banyak pergumulan. Ada masa ketika masalah terasa berat dan jalan keluar seakan tidak terlihat. Namun ia memilih untuk tetap datang kepada Tuhan. Setiap hari ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa besar masalah yang dihadapi, tetapi tentang bagaimana hati tetap percaya dan memilih yang benar. Ia mulai membagikan firman Tuhan, menguatkan orang lain, dan berusaha menjadi berkat walaupun dirinya sendiri sedang berjuang. Dari sana ia memahami bahwa kebaikan yang dilakukannya dalam iman itu tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat hati yang tetap setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan penting kepada kita melalui firman Tuhan saat ini? Yaitu bahwa jangan biarkan kesulitan membawa kita meninggalkan jalan Tuhan. Tetaplah mencari yang baik, karena ketika kita berjalan dalam kehendak-Nya, Tuhan sanggup menyertai langkah kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami agar selalu memilih yang baik dan menjauh dari kejahatan. Bentuklah hati kami supaya menjadi pribadi yang membawa kasih dan terang bagi sesama. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang bergumul, yang sedang menghadapi kesulitan, kesedihan, masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan berbagai beban kehidupan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan jalan keluar, dan harapan baru bagi mereka. Biarlah setiap langkah kami, bahkan pekerjaan kami hari ini dan pelayanan kami, dimanapun kami berada, selalu berada dalam penyertaan-Mu. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Dan marilah kita ingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Dunia mungkin tidak selalu melihat kebaikan yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat setiap hati yang tulus. Tetaplah mencari yang baik, karena setiap langkah dalam kebenaran tidak pernah sia-sia di hadapannya. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya, dan selamat bekerja dan melayani